Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang diagram hubungan antar entitas. Nah, pernah nggak sih kamu berpikir gimana caranya buat basis data? Nah, sama seperti halnya kamu membuat pakaian, kamu perlu membuat polanya atau desainnya. Nah, sama ketika kamu membuat basis data, kamu juga harus perlu merancangnya dan mendesainnya. Nah, salah satu cara untuk merancang basis data yaitu dengan menggunakan diagram hubungan antar entitas atau Entity Relationship Diagram. Nah, di bab ini kita akan mulai pelajari dimulai dari pengertian ERD itu sendiri. Nah, ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan notasi grafis yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Nah, nanti ketika kita memulai untuk belajar menggambar atau mendesain sebuah ERD atau diagram entitas, kita perlu tahu beberapa simbol-simbol dari ERD itu sendiri. Yang pertama yaitu entitas. Entitas ini disimbolkan dengan persegi panjang, yaitu merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Jadi suatu objek dalam setiap basis data yang ingin kita buat itu kita lambangkan seperti persegi panjang, yaitu dengan nama entitas. Nah, untuk relasi antar entitas itu kita simbolkan dengan bentuk seperti belah ketupat. Nah, relasi ini nanti akan menghubungkan antara dua atau lebih dari suatu entitas. Nah, kemudian ada atribut. Nah, atribut ini adalah penjelasan detail dari entitas. Misalnya nih, dari entitas siswa itu memiliki tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini merupakan atribut dari entitas siswa. Nah, kemudian yang terakhir ada garis lurus. Nah, garis lurus ini digunakan untuk menyimbolkan sebuah hubungan antara entitas dengan entitas yang lain, atau antara himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Nah, kalau tadi kita udah pelajari simbol-simbolnya, sekarang kita pahami dulu penjelasannya satu-satu. Yang pertama yaitu entitas. Nah, entitas merupakan objek-objek dasar yang terkait dalam sebuah sistem. Nah, ini bisa manusia, misalnya kita buat database tentang sekolah. Nah, otomatis di situ ada siswa, ada guru, ada tata usaha, pokoknya objek yang berhubungan dengan database sekolah. Nah, terus yang kedua, misalnya kita punya database tentang perpustakaan. Nah, otomatis objeknya itu adalah buku. Nah, terus misalnya database tentang penjualan handphone. Nah, otomatis entitasnya adalah HP. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh objek. Nah, itu merupakan contoh-contoh dasarnya. Jadi nanti kita nggak perlu bingung lagi untuk menentukan objek apa yang pengen kita pakai dalam sebuah database. Jadi tergantung kamu itu bikin database tentang apa. Nah, harusnya dari situ kita bisa tahu objek yang kita pakai harusnya apa. Nah, yang kedua yaitu adalah atribut. Atribut ini merupakan keterangan dari setiap entitas. Fungsinya untuk menjelaskan dari entitas itu sendiri. Nah, kita kasih contoh di sini. Misalnya tadi handphone ya. Nah, handphone itu memiliki banyak atribut, diantaranya ada merek HP-nya, terus tahun berapa produksinya, terus ada tipenya apa dan harganya apa. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk atribut. Jadi kalau misalnya kita udah tahu entitasnya, kita udah tahu nih objeknya, udah jelas, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui kira-kira atribut apa yang akan kita pakai untuk merancang sebuah basis data. Nah, ternyata untuk atribut itu ada banyak macamnya. Nah, yang pertama yaitu simple atribut. Nah, simple atribut ini adalah atribut terkecil yang tidak bisa dibagi menjadi atribut yang lebih kecil lagi. Contohnya nih, misalnya untuk entitas guru itu kan memiliki jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini udah nggak bisa lagi dipecah menjadi atribut yang lebih kecil lagi gitu. Pilihannya pasti ya kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu. Nah, itu maksud dari simple atribut. Nah, yang kedua yaitu ada composite atribut. Nah, kalau composite atribut ini adalah lawan dari simple atribut yang tadi. Nah, kalau simple itu adalah yang paling terkecilnya, atribut yang nggak bisa dipecah lagi. Kalau composite itu atribut yang masih bisa dipecah lagi. Contohnya di sini misalnya alamat dari atribut guru. Nah, kalau otomatis di alamat ini bisa dipecah lagi jalannya, terus ada RT RW-nya, terus ada bloknya. Nah, dari situ bisa kita lihat perbedaannya. Jadi untuk jenis kelamin itu merupakan contoh dari simple atribut, yaitu kalau nggak laki-laki perempuan gitu. Nah, tapi kalau misalnya composite atribut kayak alamat tadi, nah itu banyak pilihannya. Bisa nanti ada jalannya, jalan apa, terus RT RW-nya, terus kelurahan, desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada single value atribut. Nah, single value atribut di sini maksudnya adalah atribut yang memiliki satu nilai. Jadi tidak mungkin diisi oleh lebih dari satu nilai. Contohnya di sini ada nama, tanggal lahir, ada alamat. Nah, itu pasti kayak nama, misalnya namanya Ani, ya udah Ani aja gitu. Nggak ada Ani, Adi. Nah, pasti hanya diisi oleh satu
data. Jadi makanya disebut dengan single value attribute. Nah, sedangkan multi value attribute itu adalah atribut yang memiliki nilai yang lebih dari satu. Contohnya nih misalnya hobi. Nah, otomatis kan bisa diisi lebih dari satu tuh. Misalnya nih hobinya nih ada membaca, ada olahraga, ada traveling. Nah, otomatis kan itu yang ibaratnya nilainya lebih dari satu atau tidak hanya diisi oleh satu data. Nah, di situ disebut dengan multi value attribute. Nah, lalu ada mandatory attribute dan non mandatory attribute. Nah, kalau mandatory attribute itu adalah atribut yang tidak boleh kosong atau nol. Jadi dalam basis data itu kalau misalnya data itu kosong itu disebut dengan nol. Nah, jadi untuk mandatory attribute itu adalah atribut yang wajib diisi atau kolom yang wajib diisi. Contohnya di sini misalnya untuk ID atau NIS, terus misalnya nama itu wajib diisi. Mungkin untuk beberapa kebutuhan basis data yang memang itu perlu diisi, berarti itu masuk ke dalam mandatory attribute. Nah, sedangkan non mandatory attribute itu adalah kebalikannya. Jadi kalau non mandatory attribute berarti dia boleh diisi, boleh enggak, berarti boleh kosong gitu atau boleh nol. Nah, jadi contohnya di sini misalnya kayak tanggal lahir atau jenis kelamin. Nah, itu mungkin di beberapa kebutuhan basis data itu boleh diisi, boleh enggak. Nah, berarti di sini kedua hal tersebut itu termasuk dalam non mandatory attribute atau atribut yang boleh kosong. Nah, kemudian ada derivate attribute. Nah, atribut ini merupakan atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Contohnya misalnya di sini predikat. Nah, predikat itu kan kita bisa tahu dia predikatnya A, B, atau C, atau D. Itu kan ketika kita tahu nilai yang ada sebelumnya itu masuk dalam rentang nilai yang berapa gitu. Nah, jadi misalnya kayak nilai 100, berarti kan itu masuk dalam rentang nilai untuk nilai A gitu. Nah, jadi predikatnya bisa A. Nah, dari sini kan berarti A itu dihasilkan dari atribut nilai. Nah, berarti predikat itu hubungannya dengan nilai. Nah, makanya predikat disebut dengan derivate attribute. Nah, yang terakhir ada key attribute. Nah, key attribute ini nanti akan kita banyak gunakan ketika kita sudah belajar tentang relasi basis data. Nah, jadi key attribute ini ada macam-macam ya, ada 4. Tapi yang bisa dipakai sih sebenarnya ada primary key sama foreign key. Nah, tapi untuk pembelajaran atau untuk teorinya kalian perlu tahu berapa. Nah, yang pertama yaitu ada super key. Nah, super key ini adalah satu atau kumpulan atribut yang dapat secara unik mengidentifikasikan sebuah record di dalam relasi atau sebuah himpunan entitas. Yang kedua yaitu ada candidate key. Nah, candidate key ini adalah calon dari primary key. Jadi sebelum menjadi primary key itu ada namanya candidate key, yaitu atribut yang bisa menyimpan nilai unik. Nah, itu juga bisa dijadikan primary key nantinya. Nah, dari sekian banyak kandidat key tadi, itu akan kita pilih salah satu yang memang benar-benar unik dan bisa membedakan antar data. Nah, itu yang disebut dengan primary key. Nah, nanti primary key ini bisa juga menjadi acuan untuk membuat relasi antara basis data. Nah, yang terakhir yaitu ada foreign key. Nah, foreign key ini ibaratnya adalah anak dari primary key tadi. Jadi ketika kita membuat sebuah primary key dan berhubungan dengan primary key yang lain, itu pasti salah satu ada yang disebut dengan foreign key. Nah, intinya dari setiap key atribut yang ada itu adalah nilai unik atau atribut unik yang bisa membedakan data yang satu dengan data yang lain. Oke, kita lanjut ke hubungan antar entitas. Jadi, kalau tadi kita udah belajar tentang simbolnya, tentang relasinya, sekarang kita akan aplikasikan itu semua ke dalam suatu bentuk contoh ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini udah ada contoh ERD di sekolah. Misalnya di sini adalah hubungan guru dengan kompetensi kalian. Jadi, guru ini mengapalai kompetensi kalian. Nah, guru memiliki atribut apa aja? Nah, di situ guru memiliki atribut, ada kode guru dan ada nama guru. Nah, kompetensi kalian di situ ada kode kompetensi dan nama kompetensinya. Nah, jadi untuk di relasi itu perlu juga kita beri atribut. Jadi bukan berarti karena itu relasi dan nggak memiliki atribut ya. Jadi atribut di relasi tersebut adalah primary key yang masing-masing kita tentukan di entitas yang dihubungkan oleh relasi tersebut. Contohnya tadi di guru, otomatis primary key-nya itu adalah kode guru dong, karena kan kode guru itu unik dan bisa membedakan antar data guru gitu. Nah, kemudian di kompetensi kalian juga ada kode kompetensi. Nah, kode kompetensi itu juga bisa membedakan data antar kompetensi. Nah, kedua data tersebut, kedua atribut tersebut seperti kode guru dan kode kompetensi itu bisa menjadi atribut dari relasinya. Nah, untuk angka 1 di sebelah kotak entitas guru dan kompetensi keahlian itu merupakan kardinalitas atau derajat relasi
hubungan antara guru dan kompetensi keahlian. Jadi maksudnya di situ adalah satu guru mengepalai satu kompetensi keahlian. Nah, di sini kita bahas lebih jauh lagi nih tentang kardinalitas atau derajat relasi. Jadi sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama itu ada one to one, artinya satu ke satu, sama kayak tadi. Jadi misalnya satu guru itu mengepalai satu kompetensi keahlian, berarti itu hubungannya atau derajat relasinya adalah one to one. Nah, yang kedua yaitu one to many atau satu ke banyak. Nah, contohnya di sini adalah misalnya nih, di dalam satu kelas itu terdiri dari banyak siswa, sedangkan satu siswa itu nggak bisa belajar di banyak kelas. Nah, jadi hubungan kardinalitas ini atau derajat relasi itu harus sama timbal baliknya. Jadi misalnya dari siswa ke kelas dan kelas ke siswa itu pengertiannya harus sama. Jadi banyak siswa itu belajar di satu kelas dan satu kelas itu terdiri dari banyak siswa. Nah, itu maksud dari one to many. Nah, kemudian derajat relasi yang terakhir yaitu many to many. Nah, ini berarti kan dari banyak ke banyak. Nah, contohnya di sini adalah banyak siswa itu mempelajari banyak mata pelajaran. Begitu juga banyak mata pelajaran itu dipelajari oleh banyak siswa. Nah, contoh di sini adalah contoh dari many to many atau hubungan antara banyak ke banyak. Nah, tadi kan di awal kita udah bahas ya, kalau untuk membuat suatu tabel di dalam basis data, kita harus merancangnya dari sebuah ERD. Nah, di sini ada transformasi ERD ke dalam sebuah bentuk tabel. Jadi tadi kalau misalnya kita udah tentuin entitasnya apa, terus atributnya apa, itu kita bisa ubah dia ke dalam bentuk tabel. Nah, jadi di sini misalnya contohnya ada tentang entitas guru, berarti kan itu punya atribut kode guru dan nama guru. Nah, berarti kode guru dan nama guru di sini itu berperan sebagai kolom jika kita transformasikan ke dalam bentuk tabel. Nah, sedangkan guru itu merupakan nama tabelnya. Jadi tabel guru itu terdiri dari beberapa kolom, yang dimana di dalam kolom tersebut ada kolom kode guru dan kolom nama guru. Oke, insya Allah ngerti ya sampai sini tentang diagram hubungan antar entitas. Tadi kita udah belajar tentang ERD, diagram entitas, terus ada juga tentang atribut, ada tentang entitasnya, ada tentang key atribut, yaitu ada primary key, ada foreign key, ada juga tentang kardinalitas atau derajat relasi. Nah, nanti di bab 3 kita akan pelajari lagi lebih lanjut tentang teknik normalisasi basis data. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.